bener kan ini dengan yang namanya Mbak Intan ya, dari kelas 12C? Iya Bu. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu. Iya, Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah juga. Sebelumnya saya ada apa ya Bu kok dipanggil ke sini? Oh iya betul, langsung saja dikasih tahu. Nah jadi ibu kan di sini tugasnya sebagai guru BK. Nah melihat asesmen perkembangan belajarnya Mbak Intan ini selama ini kok menurun gitu, sehingga menimbulkan persepsi dari berbagai guru dan kemudian ibu ingin menelaah lebih lanjut gitu. Ada apa sebenarnya Mbak Intan ini kok bisa selama ini berprestasi, nilainya juga selalu bagus, kok tiba-tiba menurun gitu? Apa aja yang sedang dirasakan atau bagaimana? Iya Bu, saya sedang merasakan seperti itu. Bahkan guru-guru pun banyak yang menegur. Gak tahu sebabnya kenapa, saya pun tidak tahu. Jadi memang banyak guru yang sudah menegur gitu ya. Iya. Berhubung ibu itu memang bagian yang mensual di sini, silakan boleh bercerita ke ibu apa sih yang jadi masalah selama ini. Tenang aja, ibu juga kan sudah diatur dalam kode etik profesi konselor supaya menjaga rahasia. Jadi nanti silakan diceritakan saja unek-uneknya apa saja dan bagaimana keluhannya supaya nanti ibu bisa bantu. Bisa ya? Gitu ya Bu. Insya Allah bisa. Baik, nah sebelumnya kita terikat dulu kepada peraturan di sini ya, peraturan di BK-nya kan kita dikasih waktu itu 30 menit sesuai dengan jam waktu istirahat sekolah. Jadi akan diberikan waktu selama 30 menit ke depan. Adapun nanti misalnya masih ada pengen ketemu lagi bisa, nanti tinggal isi saja. Iya Bu. Sepakat ya? Iya sepakat. Baik. Nah baik, jika sudah sepakat, bisa tidak Mbak Intan ceritakan apa saja sih yang saat ini sedang dirasakan dan bagaimana? Jadi begini Bu, orang tua saya bercerai sehingga saya tidak fokus dalam belajar. Jadi begitu ya yang membuat Intan selama ini merasa tidak fokus belajar. Tapi kayaknya masih ada nih yang disembunyikan. Bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan Intan saat ini sehingga kok bisa sangat mengganggu pembelajaran Intan gitu. Benar-benar merasa terpuruk Bu. Saya merasa tidak punya harapan lagi untuk masa depan saya karena perceraian orang tua saya. Saya pun tidak tahu harus bagaimana Bu. Saya bingung entah harus bagaimana. Oh begitu ya, Ibu sangat paham sekali di posisimu saat ini, pasti sangat sulit. Lantas apa saja sih yang sudah menimpa kamu selama ini? Benar merasa kehilangan semangat belajar saya Bu. Saya juga merasa kehilangan semangat harapan untuk masa depan saya. Seperti itu Bu, pokoknya seperti tidak ada harapan lagi lah untuk masa depan saya itu seperti apa. Begitu Bu. Jadi kamu benar-benar sangat sulit ya mendapatkan motivasi belajar itu kembali dan mendapatkan semangat seperti dulu lagi. Bisa diceritakan lebih detail apa saja sih yang kamu rasakan, kemudian apa saja yang sudah menimpamu? Sebelum orang tua saya bercerai, saya melihat orang tua saya bertengkar Bu, dan itu di hadapan saya. Jadi saya tuh merasa tertekan, merasa hancur, apalagi ketika mendengar orang tua saya resmi bercerai. Itu hidup saya benar-benar hancur Bu. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, sedangkan orang tua saya tumpuan saya untuk semangat hidup, semangat belajar. Jadi buat apa saya semangat belajar, semangat hidup kalaupun orang tua saya tidak mendukung? Orang tua saya selalu bertengkar, apalagi sekarang sudah tidak bersama lagi. Baik, sekarang Ibu semakin sangat memahami apa yang kamu rasakan. Pasti di posisi kamu memang sangat sulit ya Mbak, sangat sulit, kemudian juga benar-benar sangat terpuruk, sehingga Ibu pun ikut merasakan gitu apa yang kamu rasakan selama ini. Itu semua memang sulit dihadapi. Ya, begitu Bu. Ibu sangat mewajarkan apabila kamu memang benar-benar sangat kecewa sekali dengan keputusan yang telah orang tua kamu ambil.
bahkan sampai mengganggu kepada prestasi belajarmu. Bukankah semua itu juga sesuatu yang sangat disayangkan gitu? Pernahkah kamu berpikir apabila kamu itu membiayakan belajar kamu selama ini itu juga akan membuat orang tua kamu kecewa? Udahlah Bu, saya kecewa sama orang tua saya. Saya sudah tidak ada harapan lagi untuk semangat belajar. Kecewa, saya kecewa. Berarti selama ini kamu merasa prestasi kamu itu tidak ada gunanya ya? Iya Bu, saya merasa tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Buat apa saya belajar tapi tidak ada manfaatnya? Seperti itu. Baik, makanya kamu udah tahu kalau selama ini prestasi kamu itu selalu dibanggakan oleh orang tua kamu. Bahkan ketika mereka besar itu pasti mereka akan berbangga kepada kamu karena kamu itu tetaplah anaknya. Iya sih, tapi sekarang benar-benar tidak fokus Bu. Belajar itu benar-benar tidak bisa fokus saya. Baik, coba dipikirkan kembali dampak positifnya, dampak negatifnya apa yang kamu lakukan selama ini, apa memang memberikan dampak positif? Ya sih, bagi saya banyak dampak negatif dari saya. Selama orang tua saya cerai, sekarang saya merasa terpuruk. Saya benar-benar rasa saya menurun dibanding dengan yang pas awal-awal. Prestasi belajar pun menurun, semangat belajar pun menurun, seperti itu. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin, minimal belajar untuk diri saya sendiri. Saya akan kembali lagi. Saya akan usahakan. Nah gitu. Jadi kan sekarang Mbak udah tahu harus belajar lagi, harus lebih semangat lagi dalam belajar. Sekalipun kedua orang tua Mbak sudah tidak bersama, tetapi kan itu untuk diri Mbak sendiri, untuk diri masa depan Mbak juga. Dan kemudian pasti orang tua itu akan tetap bangga kepada Mbak sekalipun mereka sudah tidak bersama, tapi pasti mereka akan mencapai kebanggaan karena Mbak tetaplah menjadi anak. Iya Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan menjadi yang terbaik untuk kebanggaan orang tua saya. Walaupun mereka tidak bersama, tapi semaksimal mungkin saya akan semangat belajar. Percaya kalau orang tua kamu pasti akan sangat bangga dengan kamu jika kamu berhasil meraih prestasi dengan apapun kondisi mereka. Jadi bagaimana sudah bisa mengambil kesimpulan dari pertemuan konseling kali ini? Iya Bu, jadi intinya saya harus semangat belajar tanpa terpengaruh apapun, dan saya pun punya masa depan. Baik, Ibu percaya kamu orang yang sangat kuat dan tangguh tentunya dan bisa menghadapi semua ini pastinya, sehingga kamu harus belajar agar membanggakan kedua orang tua kamu. Jadi bagaimana, sudah lebih baik sekarang? Iya Bu, alhamdulillah lebih baik, sangat baik. Alhamdulillah, syukurlah Ibu ikut lega dengannya. Nah, berhubung kita sebentar lagi akan masuk ya sepertinya. Jadi sesi konseling